Keseimbangan primernya itu kalau negatif, itu artinya seluruh bunga utang dibayar dengan utang baru. Kalau dia positif, sebagian atau seluruhnya dibayar dengan pendapatan, tergantung berapa surplusnya nanti. Tapi sebut postur, ya ini gambaran umum tentang 5 item ini. Jangan samakan belanja dengan pengeluaran. Dan jangan samakan pendapatan dengan penerimaan dalam pengertian APBN. Nah, karena tidak semua pengeluaran pemerintah itu belanja, gitu ya. Karena ada pengeluaran yang sifatnya investasi. Dia masuknya ke pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan. Beda penerimaan dengan pendapatan ya. Kalau penerimaan dari utang, jadi berutang baru, itu tidak masuk di dalam pendapatan, tapi masuk dalam penerimaan pembiayaan. Jadi tidak mempengaruhi. Jadi berutang seberapapun, tidak mempengaruhi nilai defisit. Ya, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Kita sudah belajar tentang secara umum apa yang dimaksud dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang merupakan keuangan negara, keuangan pemerintah pusat selama setahun yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tetapi pada sesi sebelumnya kita belum bicara angka-angka. Kita baru membicarakan tentang bisnis proses atau mungkin bahasa oleh Menteri Keuangan disebut siklus APBN. Tapi saya lebih suka menyebutnya bisnis proses supaya kita punya imajinasi bahwa ini adalah dinamis dan prosesnya saling berkaitan dan sebagiannya berimpit waktunya. Di dalam APBN, baik itu masih berupa R maupun sudah APBN, yang tadi ada pengantarnya nota keuangan, lalu ada angka-angka di sana yang namanya juga keuangan kan. Ada penyebutan yang lazim oleh pemerintah sendiri disebut dengan postur APBN. Berarti kalau R, postur, R APBN. Postur ya seperti bahasa sehari-hari ya. Postur artinya ya perawakan umum lah. Postur dia tinggi besar, kecil ramping, itu kurang lebih begitu. Digunakan istilah postur itu. Gambaran singkat, gambaran umum tentang APBN yang berupa angka. Postur APBN dipilih penyajian yang dalam konteks ini juga ada soal komunikasi karena dia dibahas dengan DPR dan diumumkan ke publik. Ada 5 item ya, yaitu 1 pendapatan negara, 2 belanja negara, 3 yang disebut dengan keseimbangan primer, yang keempat surplus atau defisit, yang kelima pembiayaan. Jadi gambarannya seperti itu. Tadi saya ulangi, kalau postur tentang orang itu mungkin tinggi badannya, bentuk mukanya, gemuk atau rampingnya dia. Nah ini APBN, gambaran tentang pendapatannya secara umum, belanjanya, lalu surplus atau defisitnya, lalu pembiayaannya. Pembiayaan itu adalah cara mengatasi surplus atau defisit. Kalau surplus, pembiayaannya bagaimana, kalau defisit, pembiayaannya bagaimana. Di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan keseimbangan primer. Nanti kita bahas pelan-pelan. Untuk RAPBN 2025 dinyatakan dalam tabel ini ya. Ini saya potongkan dari nota keuangan yang mengantarkan RAPBN. Tetapi kalau para pembelajar ekonomi lihat, waktu Ibu Sri Mulyani presentasi konferensi pers, dia juga ada slide yang berisi tentang poin-poin ini, lalu berita media juga menceritakannya. Nah, ini saya ambilkan aslinya saja berupa tabel yang ada di nota keuangan. Lihatnya yang ujung sini ya, yang 2025. Pendapatan negara 2.996,9 triliun rupiah. Ya, saya ulangi, ini R ya, rancangan APBN. APBN sendiri rencana orang nanti dilaksanakannya 1 Januari. Ini R ini rancangan untuk membuat rencana. Nanti ditetapkan. Nah, belanjanya itu 3.613. Berarti belanja lebih besar dari pendapatan. Oleh karena itu, ketika surplus atau defisit, dia pakai tanda kurung. Ini berarti defisit. 616 triliun. Nah, untuk mengatasi defisit ini diperlukan pembiayaan sejumlah yang sama. Jadi pembiayaan itu adalah kurang lebih per grafik ini, tapi definisi detailnya nanti ada lagi karena kan dia menyangkut beberapa item di bawahnya. 616,2 triliun. Untuk menutupi defisit ini dicarikan untuk membiayainya sejumlah yang sama. Kurang lebih begitu. Masing-masing ini pendapatan itu ada sub itemnya, sub nomenklaturnya. Terdiri dari 2 itu, pendapatan dalam negeri, penerimaan hibah. Nah, pendapatan dalam negeri sendiri ada penerimaan perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak. Tapi karena penerimaan hibah ini cenderung kecil,
tidak sampai 1 triliun, ya penerimaan hibah umumnya penerimaan hibah dari luar negeri ya umumnya. Jadi ini biasanya orang dalam analisis berarti pendapatan terdiri dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, itu umum. Tapi dalam nomenklatur harus disusun begini. Kita lihat saja ini penerimaan perpajakan 2.490,9, lalu penerimaan negara bukan pajak 505,4. Nanti itu postur ya. Lalu tentang belanja, ada yang belanja pemerintah pusat, ada yang transfer ke daerah. Jadi pemerintah pusat mengirim dana ke daerah yang dibelanjakan melalui APBD daerah tersebut. Di daerah, di APBD-nya ini merupakan transfer dari pusat. Selain daerah kan juga punya pendapatan asli daerah ya. Tapi yang ini dimasukkan di sisi penerimaan daerah. Tapi dari sisi pusat, berarti ada belanja pemerintah pusat 2.693 triliun, transfer ke daerah 920 lah ya. Nah ini dijumlahkan dapat belanja 3.613. Ini postur. Nah belanja pemerintah pusat itu ada belanja kementerian lembaga dan belanja non kementerian lembaga. Belanja kementerian lembaga ya kepada 83 ya kalau tidak salah sekarang kementerian lembaga. Yang non kementerian lembaga itu seperti pembayaran bunga utang, subsidi. Dia tidak diserahkan kepada kementerian lembaga, tetapi langsung ditangani oleh Menteri Keuangan, bukan sebagai KL, bukan sebagai Menteri Kementerian Keuangan, tetapi sebagai bendahara negara. Disebutnya bendahara umum negara, BUN ya. Jadi dua posisi itu. Ada satu lagi yang perlu penjelasan adalah namanya keseimbangan primer. Nah, apa itu? Kalau pendapatan dikurangi belanja menimbulkan defisit, ya. Menimbulkan defisit artinya belanjanya lebih besar. Di belanja tersebut ada bayar bunga utang. Di belanja ini, yang belanja non-KL ini, ada belanja bunga utang. Kalau itu tidak diikutkan, berapa? Nah, itu kira-kira yang namanya keseimbangan primer. Nanti ada pengertiannya. Kalau keseimbangan primernya itu positif, ini negatif namanya ini. Dalam kurung ini negatif, 63,3 triliun. Kalau negatif, itu artinya seluruh bunga utang dibayar dengan utang baru. Kalau dia positif, sebagiannya dibayar dengan, sebagian atau seluruhnya dibayar dengan pendapatan, tergantung berapa surplusnya nanti. Tapi ini nanti kita ada sesi khusus tentang ini. Tapi sebut postur, ya ini. Gambaran umum tentang 5 item ini. Nah ini adalah 2024. 2024 APBN-nya menetapkan segini. Lalu ada outlook bukan dari saya, dari pemerintah, orang ini sumbernya Kementerian Keuangan. Jadi pemerintah setelah berjalan 6 bulan Juli lalu, pemerintah menduga sampai akhir tahun akan seperti ini. Jadi misal pendapatan diperkirakan naik sedikit dari 2.802,3 menjadi 2.802,5. Berarti maksudnya di atas target sedikit banget. Nah, tetapi belanjanya justru diduga akan naiknya lebih banyak. Dari 3.325 menjadi 3.412. Mengapa demikian? Nanti ada pembicaraan kita tentang belanja negara. Harusnya kan belanja itu batas atas yang tidak boleh dilewati. Tetapi sebagian belanja itu terkait kurs rupiah, apa yang tidak bisa dihindari. Ya, kompensasi BBM sehingga bisa saja dia lebih. Tetapi ini sebetulnya juga kalau nanti DPR-nya berfungsi lebih baik tentang pengawasan anggaran, tetap diperiksa. Ini naiknya kenapa gitu kan. Nah akibatnya defisitnya juga naik dari rencana semula 522 menjadi 609. Itu nggak namanya postur ya. Nah mari kita lihat secara umum. Karena saya bermaksud dalam literasi ini masing-masing postur ini akan menjadi sesi tersendiri untuk literasi. Jadi ini gambaran umum dulu. Berarti masih akan ada 5 atau 6 sesi lagi di luar 2 sesi yang berjalan ini. Nah yang perlu saya sedikit garis bawahi, kembali ke grafik. Jangan samakan belanja dengan pengeluaran. Dan jangan samakan pendapatan dengan penerimaan dalam pengertian APBN. Nah, karena tidak semua pengeluaran pemerintah itu belanja. Gitu ya. Karena ada pengeluaran yang sifatnya investasi. Dia masuknya ke pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan. Tidak semua penerimaan itu pendapatan. Yang menerima karena duit utang itu tidak dicatat sebagai pendapatan negara. Ini sangat vital ya. Nanti kita akan bahas ketika sesi khusus. Karena itu ada definisi-definisi yang menurut peraturan perundang-undangan. Ada peraturan Menteri Keuangan yang memberi definisi masing-masing item ini.
Tapi untuk sesi kali ini kita lihat secara umum saja dulu. Kalau di gambar jadi begini nih, khusus kita ambil dulu dua postur ya. Dua bagian postur. Pendapatan yang merah, yang belanja yang biru. Saya ambil dari data tahun 2000 sampai 2025 yang baru masih era APBN. 2024-nya outlook ya. Outlook artinya perakiraan pelaksanaan atau realisasi oleh pemerintah. Ya, ini garis biru itu namanya trend line. Ya, naik atau turun trennya. Kelihatan kalau biru naiknya lebih cepat daripada merah kan? Tidak bicara pemerintahan Pak Jokowi saja ini, berbicara sejak tahun 2000. Tentu nanti kita bisa potong, kita buat trend line pada masing-masing tahun tersebut. Untuk analisis, tapi kali ini saya ingin mengajak para pembelajar ekonomi saja bahwa salah satu cara menganalisis adalah kita lihat tren belanja bagaimana, tren pendapatan bagaimana dalam bentuk nominalnya. Yang jelas kita menemukan dari tahun 2000 sampai sekarang tren belanja naik lebih cepat daripada pendapatan. Nah, kemudian selisih keduanya kan defisit. Jadi selisih antara biru dengan merah ini saya buat grafik tersendiri. Tapi masih warna biru, ini defisitnya. Tadi kita sudah bicara defisit di tahun 2024 yang berjalan ini di kisaran berapa tadi? 609 ya. Terus yang ini nanti mau dinaikin jadi 616 di tahun 2025. Baru R ya, kita masih menunggu pembahasan. Ya, kita bisa gambar dari tahun-tahun sebelumnya. Sampai 2023 adalah realisasi. Sampai 2024 adalah perakiraan pemerintah sendiri. 2025 adalah RAPBN. Nah, kita melihat, sebenarnya bisa kita gambar juga tren lainnya. Memang di era Pak Jokowi, terutama pada saat COVID, defisitnya sangat lebar ya. Istilah untuk defisit besar itu biasanya suka dipakai istilah defisit yang lebar. Kita pernah juga mengalami surplus sedikit ya, di tahun, terutama di tahun-tahun Soeharto ya. Di era reformasi, hampir selalu, cuma ini ada surplus tipis. Tapi tipis kan, yang ini tipis ya, yang ini lebar defisitnya. Di era Pak Jokowi itu lebar. Tetapi cara menganalisis defisit biasanya tidaklah dengan nominal, tetapi dengan rasio, persentasi. Dari apa? Dari PDB. Ya, jadi rasio PDB. Boleh juga. Nah, ini yang orange ini. Nah, yang direncanakan di tahun 2025 nanti 2,53%. PDB-nya belum ada. Hanya perakiraan itu. 2024 yang berjalan ini 2,70. Waktu ditetapkan di APBN hanya 2,23. Tapi setelah berjalan, tadi kita sudah singgung bahwa ada rencana kenaikan belanja, akibatnya rasionya, defisitnya melebar dan rasionya pun meningkat. Nah, kita bisa buat rata-rata bahwa secara gambar era Presiden Jokowi itu memang lebih lebar secara nominal dan lebih lebar secara rasio. Ini contoh menganalisis postur. Nah, tadi ada satu postur yang kita singgung sebentar, yang namanya adalah keseimbangan primer. Kalau pendapatan dikurangi belanja, kalau pendapatannya besar dia jadi surplus ya. Tapi karena selalu defisit, bahkan sering lebar, maka terdapat defisit. Nah, di antara belanja itu ada yang namanya belanja pembayaran bunga utang. Kalau itu tidak diikutkan, bagaimana kondisinya? Nah, ini menarik ya. Beda penerimaan dengan pendapatan ya. Kalau penerimaan dari utang, jadi berutang baru, itu tidak masuk di dalam pendapatan, tapi masuk dalam penerimaan pembiayaan. Jadi tidak mempengaruhi, jadi berutang seberapapun tidak mempengaruhi nilai defisit. Ya, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Jadi mau kita menarik utang seberapa besar atau membayar cicilan seberapa besar tidak mempengaruhi defisit. Karena defisit itu definisinya adalah pendapatan dikurangi belanja. Kalau yang ini masuknya ke dalam pembiayaan. Nah, tetapi ketika defisit itu pasti utangnya bertambah. Karena kan untuk menutupnya antara lain dengan utang. Nah, seandainya di belanja itu tidak bayar bunga utang, ini untuk hipotetis, kondisinya defisit atau tidak, minus atau positif. Apa maksudnya? Karena kalau cuma defisit itu berarti gali lubang tutup lubang lah. Membayari utang lama dengan utang baru ditambah defisit itu. Tetapi kalau ternyata keseimbangan primernya, primary balance-nya juga negatif atau defisit, maka bunganya pun dibayari dengan utang baru. Nah, kita gambar saja. Yang biru itu pada saat keseimbangan primer surplus, yang merah ini pada saat defisit. Jadi kita udah lama nih selama era baru. Kecuali tahun 2023 yang lalu kita sempat surplus. Tetapi tahun yang berjalan ini 2024
Semula dianggarkan hanya di kisaran berapa ya, 60 apa 40 triliun, tetapi ternyata akan membengkak menjadi 110 defisit keseimbangan primernya. Tahun depan masih direncanakan 63. Nah, itu ada konferensi pers itu kata Ibu Menteri Keuangan, kita menjaga keseimbangan primer yang menguat. Tetapi berbagai teori, textbook ya menyatakan kalau mau ya merah ini nggak ada, harus biru. Mengapa orang kita utang lama jadi bayari dengan utang baru? Kalau ditambah lagi bunganya juga harus dibayari dengan utang baru. Maka sebuah negara keberlanjutan fiskalnya itu berisiko tinggi. Jadi ini harusnya memang biru ya. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Terakhir mungkin untuk memberi gambaran postur tadi kan 5. Nah masing-masing itu ada rinciannya. Nah itu masih rincian yang sama dengan di atas, belanja juga masih. Sebenarnya nanti pendapatan pajak dalam negeri itu ada 5 macam, yang pendapatannya 2 macam, berarti 7 jenis. Penerimaan negara bukan pajak itu ada 4, termasuk sumber daya alam. Jadi lebih rinci sebenarnya. Nah belanja juga begitu. Nah tetapi untuk kali ini itu nanti karena kita akan membuat sesi-sesi sendiri. Saya ingin memberitahu saja pembiayaan anggaran ini juga terdiri dari beberapa sub-item. Salah satunya adalah pembiayaan utang. Tadi, pengertian pembiayaan itu ada pengeluaran, ada penerimaan. Jadi kalau misalnya menerima utang, dia penerimaan pembiayaan. Kalau membayar cicilan utang atau utang yang jatuh tempo, itu pengeluaran pembiayaan. Nah, di luar itu pemerintah melakukan investasi. Investasi yang paling besar biasanya kepada BUMN. Nah, itu pengeluaran investasi, pembiayaan investasi namanya ya. Dan ada pemberian pinjaman dan seterusnya. Ini merupakan sesi tersendiri juga. Nah, yang nomor 1 itulah yang menarik kita analisis. Apakah defisit itu sepenuhnya dibiayai oleh pembiayaan utang? Nah, kita dapat gambar ini. Biru menunjukkan defisit ambilan dari atas tadi, yang merah menunjukkan pembiayaan utang. Jadi umumnya pembiayaan utang melebihi defisit. Mengapa? Karena ada kebutuhan untuk pengeluaran-pengeluaran lain selain belanja. Nah, pernah juga ada sedikit di bawah seperti tahun 2024 yang berjalan ini rencananya ngutangnya lebih sedikit dari defisit. Kok bisa? Kalau di tahun-tahun lampau ada 2 cara. Sebutlah kita belanja 1.000, pendapatan 800. Berarti kita kan defisit 200. 200 itu mau diatasi dengan apa? Ternyata kita punya aset gitu. Kalau pemerintah aset itu ya bisa BUMN, bisa gedung, bisa apa. Ada yang dijual. Berarti kan ada penerimaan pembiayaan. Jadi bukan pendapatan kalau penjualan yang seperti itu. Nah, anggap aja bisa dapat 100. Nah, berarti kan kebutuhan ngutangnya tinggal 100. Itu bisa. Tetapi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi ini terutama itu adalah selain utang, pemerintah juga melakukan investasi. Berarti nambahi pengeluaran kan? Sehingga defisit ditambah dengan pengeluaran pembiayaan menimbulkan kebutuhan berutang, pembiayaan utang. Sedikit rumit ini, nanti kita akan sesi sendiri juga. Kenapa di tahun 2024 yang sedang berjalan ini kemungkinan malah justru lebih besar defisitnya dari pembiayaan utangnya? Ada yang namanya saldo anggaran lebih. Jadi pemerintah itu punya berangkas yang sewaktu-waktu bisa diambil mesti dengan persetujuan DPR. Jadi tidak jual aset, tidak juga nambahi utang lagi, tapi ngambil duit di berangkas gitu loh. Jadi sehingga utangnya bisa dikecilin sedikit. Dengan demikian kita paham ya, postur APBN itu adalah gambaran umum tentang APBN, terdiri dari 5 item. Ya, 5 item, ada sub-itemnya, bisa juga kita sebut nomenklatur. Masing-masing kita bisa buat data 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun untuk melihat trennya. Tentu kita perlu mendalami hal-hal lebih detail lagi. Dan terutama yang agak sedikit memerlukan ketajaman adalah soal pembiayaan utang dan pembiayaan investasi. Tapi mudah-mudahan sesi-sesi berikut bisa lebih menggambarkannya.